mempresentasikan tentang komponen bab 1, mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama itu menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Berkembangnya isu-isu kontemporer dikarenakan banyaknya masalah-masalah baru yang muncul, dikarenakan berkembangnya teknologi yang tak disertai dengan kesiapan orang yang mengalaminya. Isu-isu pendidikan kontemporer yang berkembang di Indonesia, yang pertama itu sistem pendidikan yang beragam, yang kedua pemerataan pendidikan, yang ketiga kualitas atau mutu pendidikan, yang keempat biaya pendidikan, yang kelima keadaan lingkungan belajar, yang keenam kebijakan pemerintah, dan yang ketujuh pihak yang terkait. Selanjutnya itu kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Kriteria judul penelitian yang baik, yang pertama itu menarik minat peneliti, yang kedua mampu dilaksanakan oleh peneliti, yang ketiga mengandung kegunaan praktis, dan yang keempat penting untuk diteliti. Yang kelima cukup tersedia data, yang keenam hindari duplikasi dengan judul lain, yang ketujuh berisi variabel yang akan diteliti, yang kedelapan berupa kalimat pernyataan, yang kesembilan itu jelas, singkat, dan tepat. Contoh judulnya, yang pertama penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keterampilan prosesain siswa pada pokok bahasan listrik dinamis. Yang kedua, penerapan metode praktikum pada pembelajaran fisika topik getaran dan gelombang untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP. Yang ketiga, penerapan strategi pembelajaran problem solving untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMA. Selanjutnya itu dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Aspek filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat. Aspek yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah. Aspek historis adalah aspek yang didasari oleh kejadian dari masa lalu atau lampau atau berupa sejarah. Yang terakhir itu aspek empiris, yaitu empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami. Selanjutnya itu tahapan penyusunan latar belakang masalah. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Tahapan penyusunan latar belakang, yang pertama menemukan masalah di lingkungan, yang kedua mencari data pendukung, yang ketiga mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan, yang keempat menyimpulkan sebagai hipotesis. Selanjutnya langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian dengan contohnya. Identifikasi masalah merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti. Penetapan masalah hendaknya dilakukan secara menganalisis seluruh pilihan masalah, minat, dan keinginan guru untuk memecahkan salah satu atau beberapa di antaranya. Penetapan masalah ini ditandai dengan penentuan permasalahan yang akan diteliti dan perumusan fokus permasalahannya. Contoh identifikasi masalah-masalah dari judul penerapan pendekatan partisipasif dalam peningkatan prestasi belajar bahasa Inggris siswa kelas 8 SMP Negeri Panyawangan Bandung tahun 2009. Dari judul tersebut, sedikitnya dapat diidentifikasi 7 masalah. Yang pertama itu rendahnya prestasi belajar bahasa Inggris, yang kedua rendahnya motivasi siswa, yang ketiga pembelajaran bahasa Inggris belum komunikatif, yang keempat belum ditemukan strategi pembelajaran yang efektif, yang kelima belum ada kolaborasi antara guru dan peserta didik, yang keenam pendekatan yang digunakan masih konvensional, yang ketujuh pendaya gunaan sumber belajar belum optimal. Selanjutnya batasan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. Batasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari satu permasalahan, supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada suatu penelitian saja. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Berikut merupakan hal yang tentu harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah yang baik antara lain. Yang pertama, batasan masalah hendaknya sesuai kemampuan peneliti. Yang kedua, sesuaikan batasan masalah dengan kata dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan. Yang keempat, batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil penelitian tersebut. Contoh batasan masalah dalam pendidikan fisika. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, banyak masalah yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran. Maka, penulis melakukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, penelitian ini menggunakan model problem based learning, menggunakan media peta pikiran untuk kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol. Yang kedua, materi pembelajaran pada penelitian ini hanya dibatasi pada materi suhu dan kalor.
Yang ketiga, subjek penelitian adalah peserta didik kelas 10 MIA semester 2 SMA Negeri 2. Selanjutnya itu rumusan masalah penelitian beserta contohnya. Rumusan masalah merupakan permasalahan penelitian yang akan dijawab secara ilmiah, sehingga dalam sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dibuat. Ada 3 bentuk rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksikan hubungan antara sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Contoh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar fisika kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Pangkep? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar fisika kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Pangkep? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar fisika dengan menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair Share dengan model pembelajaran konvensional? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Jenis-jenis tujuan penelitian yang dibedakan berdasarkan metode yang digunakan antara. Yang pertama itu tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga dapat menyatakan desain atau rancangan penelitian yang dipilih. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif mencakup variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antar variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dengan bahasa yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian deduktif atas hubungan atau teori tertentu. Yang ketiga, tujuan penelitian metode campuran. Tujuan penelitian kuantitatif berisi tentang tujuan penelitian secara keseluruhan, informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan alasan atau rasionalisasi dilakukannya pencampuran kedua unsur tersebut untuk mengkaji masalah penelitian. Selanjutnya itu kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan dengan contoh. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian kamu selesai. Contoh manfaat penelitian skripsi. Yang pertama, sebagai syarat menyelesaikan studi S1. Yang kedua, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri mereka. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas seberat apapun bentuknya. Yang keempat, memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi tahun yang akan datang. Yang kelima, sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan perkuliahan. Selanjutnya itu spesifikasi produk penelitian dengan contohnya. Spesifikasi produk adalah untuk menyelesaikan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh sebuah produk. Contoh spesifikasi produk yang dikembangkan. Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, multimedia interaktif diperuntukkan bagi siswa yang disusun sesuai dengan kompeten isi dan penyajian yang memenuhi muatan materi unggah-ungguh. Yang kedua, media pembelajaran berupa multimedia interaktif yang berisikan ulasan materi unggah-ungguh, penggunaan unggah-ungguh yang tepat, dan contoh-contohnya. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan penelitian beserta contohnya. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian ialah semua pernyataan yang tepat diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan dalam penelitian. Dalam penelitian, umumnya menggunakan asumsi dasar karena faktor-faktor di kehidupan nyata sangat kompleks. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian yang di luar kendalikan peneliti. Contoh asumsi dan keterbatasan masalah. Asumsi dan keterbatasan masalah dari penerapan kooperatif tipe STED adalah sebagai berikut. Yang pertama, asumsi dalam penelitian ini yaitu nilai yang diperoleh siswa menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Angket respon diisi oleh siswa dengan sebenarnya tanpa paksaan. Pengamat berlaku objektif dalam pemberian nilai. Keterbatasan penelitian. Yang kedua, keterbatasan dan penelitian. Yang pertama, penerapan pembelajaran kooperatif tipe STED hanya dilakukan dalam bulan Januari sampai Februari 2010 dengan menggunakan sistem jadwal blok seperti yang telah diterapkan dan diberlakukan oleh pihak sekolah. Yang kedua, subjek penelitian ini hanya mencakup siswa kelas 10-2 yang berjumlah 44 siswa. Mansoko Mojokerto semester genap tahun ajaran 2010 pada pokok besaran ekonomi mikro dan makro.
Selanjutnya, definisi operasional penelitian beserta contohnya. Definisi operasional adalah dimensi penelitian yang menyediakan data bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana metode dalam mengukur atau menilai variabel. Definisi operasional merupakan panduan yang benar dalam menakar sebuah variabel, yang mana akan menolong peneliti dalam mempertimbangkan variabel yang setara. Cara membuat definisi operasional. Yang pertama, what, kegiatan apa yang dilakukan oleh peneliti agar variabel yang didefinisikan terjadi. Yang kedua, siapa subjek yang dikenai sasaran. Yang ketiga, how, bagaimana variabel yang didefinisikan beroperasi. Dan yang keempat, pengelompokan hasil penelitian. Yang kelima, ciri yang nampak dari variabel yang didefinisikan. Berikut adalah contoh dari definisi operasional penelitian.